Pembicaraan Kristus akhir zaman. Hanya dengan menerapkan kebenaran, engkau dapat melepaskan belenggu watak yang rusak. Apa itu jalan masuk kehidupan? Jalan masuk kehidupan adalah setelah memahami kebenaran, orang mulai mengenal Tuhan, tunduk kepadanya, merenungkan, dan mengenali watak rusaknya, lalu membuangnya, dan dengan demikian mampu menerapkan kebenaran. Ketika orang mampu menerapkan kebenaran dan benar-benar tunduk kepada Tuhan, mereka telah masuk ke dalam kenyataan kebenaran. Mereka yang mampu menerapkan kebenaran adalah mereka yang memiliki jalan masuk kehidupan. Segera setelah kebenaran menjadi hidup seseorang, mereka tidak akan lagi dikekang oleh orang, peristiwa, atau hal apapun. Mereka akan mampu benar-benar tunduk kepada Tuhan, benar-benar mengasihi Dia, dan benar-benar menyembahnya. Itulah yang dimaksud dengan memiliki kenyataan kebenaran dan kesaksian sejati. Itulah hasil akhir memiliki jalan masuk kehidupan. Jika seseorang telah mempercayai Tuhan selama bertahun-tahun, tetapi masih hidup berdasarkan watak iblis, bertindak menurut keinginannya sendiri, tanpa berdoa atau mencari kebenaran, percaya selama bertahun-tahun, tanpa berubah sedikit pun, dan hampir tidak ada bedanya dengan orang tidak percaya. Maka orang seperti itu tidak memiliki jalan masuk kehidupan, mereka belum memperoleh kebenaran, dan belum memperoleh hidup. Jika engkau belum memperoleh kebenaran, itu berarti engkau sedang hidup di bawah wilayah kekuasaan iblis. Engkau tidak mampu tunduk kepada Tuhan, mengasihi Dia, menerapkan kebenaran, atau menjadi kuat, meskipun engkau menginginkannya. Jika engkau tidak bisa kuat, keadaan seperti apa yang akan menjebakmu? Bukankah engkau akan selalu terjebak dalam keadaan negatif? Engkau akan selalu diombang-ambing oleh lingkunganmu, takut bahwa engkau akan disingkirkan, takut Tuhan tidak berkenan, takut ini dan itu. Engkau menjadi pasif dan enggan melakukan sedikit pun tugasmu, ataupun mempersiapkan sedikit pun melakukan beberapa perbuatan baikmu. Pada dasarnya, engkau akan ditarik, digiring, dan dikendalikan, dan bagian dari dirimu yang aktif dan proaktif akan sangat kecil, sehingga hasil yang kau peroleh dalam melakukan tugasmu tidak akan memuaskan. Orang seperti itu tidak pernah bisa menyerahkan hatinya kepada Tuhan, sehingga mereka dikekang dan terikat oleh banyak orang, peristiwa, dan hal-hal, serta selalu terjebak dalam keadaan negatif. Karena hal ini, mereka menjalani kehidupan yang sangat melelahkan. Mereka sangat menderita dan tidak dapat menemukan kebebasan dan kelegaan. Setelah beberapa saat, tekad mereka sendiri tidak mampu lagi menopang mereka, dan mereka hidup setiap hari berdasarkan watak iblis dalam diri mereka. Sama seperti orang-orang tidak percaya. Dapatkah kepercayaan kepada Tuhan semacam ini memungkinkan seseorang untuk mencapai keselamatan? Beberapa orang berkata, "Aku antusias,
Aku bersedia melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Aku masih muda. Aku memiliki energi dan ketetapan hati, dan aku tidak takut akan kesulitan. Bergunakah semua hal itu? Tidak. Sebanyak apapun energi yang kau miliki, itu tidak berguna. Berapa lama antusiasme kecil yang seseorang miliki dapat membuatnya bertahan? Mereka masih sering gagal dan tersandung, dan mereka akan lumpuh ketika jatuh ke dalam kenegatifan. Tidak bisa percaya kepada Tuhan jika engkau tidak memahami kebenaran, atau jika engkau tidak memiliki iman yang sejati. Jika engkau hanya memiliki semangat atau energi, itu tidak akan berguna. Hal-hal itu bukan merupakan hidup. Itu hanyalah semangat dan minat sesaat seseorang. Manusia memiliki watak yang rusak. Apakah mereka laki-laki atau perempuan, tua atau muda? Mereka semua memiliki ledakan energi sesaat. Semangat yang sepintas lalu, impuls yang sepintas lalu. Mereka semua memiliki saat-saat ketika mereka dipenuhi energi. Ketika mereka bersemangat, tetapi itu adalah keberanian yang lahir dari sikap terburu nafsu, dan itu tidak akan bertahan lama. Teori, cita-cita, dan impian orang akan runtuh dalam sekejap mata, dan tanpa kebenaran, orang tidak dapat berdiri teguh. Dapatkah seseorang yang hidup dengan sikap terburu nafsu melakukan tugasnya dengan baik? Dapatkah mereka memuaskan Tuhan? Tidak. Jadi, orang harus memiliki jalan masuk kehidupan. Mereka harus masuk ke dalam kenyataan kebenaran. Ada orang yang berkata, "Mengapa masuk ke dalam kenyataan kebenaran sangat sukar? Mengapa aku terbelenggu oleh begitu banyak keterikatan? Apa yang harus kulakukan?" Dapatkah orang mengandalkan diri mereka sendiri untuk menyelesaikan masalah ini? Ada beberapa orang yang berkata, "Aku memiliki tekad dan ketetapan hati. Aku tidak takut akan kesulitan. Pikiranku sudah bulat. Aku akan mengatasi setiap rintangan. Aku akan menerima tantangan ini. Aku tidak takut akan apapun. Sesulit apapun itu, aku akan bertahan sampai akhir." Apakah ini berguna? Itu sebenarnya dapat menopang mereka sebentar. Tetapi kesulitan nyata mereka akan tetap ada. Dan watak yang rusak masih akan mengakar dalam diri mereka, dan itu tidak akan berubah. Jika engkau tetap mengikuti Tuhan sampai akhir, tetapi engkau belum mengubah watak hidupmu atau masuk ke dalam kenyataan kebenaran, dapatkah engkau memperoleh perkenanan Tuhan? Tetap tidak bisa. Percaya kepada Tuhan bukanlah tentang apakah engkau dapat bertahan sampai akhir atau tidak. Kuncinya adalah apakah engkau mampu memperoleh kebenaran, memperoleh kehidupan, dan perkenanan Tuhan atau tidak. Inilah hal yang terpenting. Jika seseorang tidak dapat masuk ke dalam kenyataan kebenaran, jika mereka tidak mampu menjadikan kebenaran sebagai hidup mereka, akankah ledakan semangat atau antusiasmenya bertahan lama? Itu tidak akan bisa bertahan lama. Orang harus memahami kebenaran dan menggunakan kebenaran menggantikannya.
setelah orang membereskan watak rusaknya dan memiliki iman serta prinsip untuk menerapkan kebenaran, mereka akan mampu tetap teguh tanpa terombang-ambing dan akan terus berusaha sekalipun mengalami kemunduran. Lingkungan, rintangan, atau bahkan pencobaan apapun yang dihadapi, mereka akan selalu mengandalkan Tuhan dan memandangnya untuk meraih kemenangan atas iblis. Untuk mencapai hasil ini, engkau harus sering datang ke hadirat Tuhan, mencurahkan isi hatimu kepadanya, menyatakan kesulitanmu kepadanya dalam doa, dan berbicara dengan jujur kepadanya. Selain itu, saat engkau secara nyata melakukan tugasmu, dan selama engkau menjalani kehidupan nyatamu, engkau harus mencari cara untuk bertindak sehingga engkau dapat menerapkan kebenaran. Engkau harus mencari dan bersekutu dengan orang-orang yang memahami kebenaran, yang memiliki kemampuan untuk memahami kebenaran, dan dengan melakukannya, engkau memperoleh sedikit pencerahan dan peneguhan, serta menemukan jalan untuk menerapkannya. Ketika engkau mampu menerapkan kebenaran, bukankah itu akan menyelesaikan masalahmu? Jika engkau selalu menahan diri dan tidak bersekutu, berpikir dalam hatimu, mungkin suatu hari nanti tingkat pertumbuhanku akan meningkat, dan aku tentu akan memahami kebenaran. Maka aku tidak perlu menghadapinya sekarang. Pemikiran seperti ini samar, tidak nyata, dan cenderung menunda segala sesuatunya. Masalah ini dapat diselesaikan dengan mencari dan bersekutu dengan orang-orang yang memahami kebenaran. Jika engkau memiliki kemampuan untuk memahami, engkau juga dapat menyelesaikan masalah dengan membaca firman Tuhan. Mengapa engkau tidak menganggap serius penyelesaian masalah ini? Jika engkau tidak mencari kebenaran untuk menyelesaikannya, apakah masalahnya akan hilang dengan sendirinya? Itulah pemikiran yang bodoh. Ketika sesuatu menimpamu sekarang, mampukah engkau semua mencari kebenaran? Sudahkah engkau belajar bagaimana mencari kebenaran? Selain menguasai beberapa prinsip dalam bidang profesionalmu, mampukah engkau mencari kebenaran dalam hal jalan masuk kehidupanmu sendiri? Untuk memperbaiki berbagai keadaanmu dan mengubah watak rusakmu? Jika engkau masih mengeluh ketika dipangkas karena melakukan sesuatu yang melanggar prinsip, jika engkau masih merasa terkekang karena engkau telah dipangkas, bahkan engkau menyerah pada dirimu sendiri, berpikir bahwa engkau akan disingkirkan dan menjadi negatif serta mengendur, bukankah watak iblis begitu parah sehingga engkau tercekik olehnya? Dalam hal memahami kebenaran, kesulitan orang terlalu banyak dan besar. Ketika mereka menghadapi masalah, bagian negatif mereka muncul terlalu cepat dan berlangsung terlalu lama. Dan mereka terlalu lambat dan terlalu sedikit menerapkan kebenaran. Ketika orang menghadapi lingkungan tertentu atau memperhatikan tatapan tertentu dari orang lain, atau mendengar kata-kata tertentu yang diucapkan, atau menemukan jenis informasi tertentu, hal-hal negatif akan muncul dalam diri mereka.
kapanpun, dan dimanapun. Hal-hal inilah yang secara alami terlihat oleh karena watak yang rusak. Ini membuktikan apa? Ini membuktikan bahwa tidak ada unsur kebenaran dalam kehidupan manusia. Hal-hal yang belum diproses yang secara alami orang perlihatkan, entah itu terlintas di benakmu, atau terucap dari bibirmu, atau entah itu adalah sesuatu yang kau niatkan atau kau rencanakan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Semua hal ini berhubungan dengan watakmu yang rusak. Dari manakah watak rusak manusia muncul? Bisa dipastikan bahwa watak rusak manusia muncul dari natur iblis dalam diri mereka. Itulah sumbernya. Mengingat hal-hal rusak yang manusia perlihatkan, jelaslah bahwa manusia sama sekali tidak memiliki kenyataan kebenaran. Bahwa mereka tidak memiliki kemanusiaan yang normal, dan mereka sama sekali tidak memiliki nalar yang normal. Saat ini, engkau semua dapat menganalisis dirimu sendiri. Jika engkau memperhatikan dan berfokus pada perenungan diri, engkau akan dapat mengetahui apakah maksud, pikiran, dan pandanganmu benar atau tidak. Dan apakah itu sesuai dengan kebenaran atau tidak. Secara umum, engkau akan mampu sedikit mengenali hal-hal ini dan memahaminya. Jadi, setelah engkau mulai memahami hal-hal ini, apakah engkau semua akan mampu mencari kebenaran untuk mendapatkan solusinya? Atau apakah engkau akan membiarkan hal-hal itu berkembang dengan sendirinya? Berpikir, aku ingin berpikir seperti ini. Berpikir seperti ini akan bermanfaat bagiku. Orang lain tidak berhak ikut campur. Jika aku tidak mengatakan hal-hal ini dengan lantang atau menindaklanjutinya, jika aku hanya memikirkannya, bukankah itu baik adanya? Bukankah ada beberapa orang yang melakukan hal ini? Apa manifestasi ini? Mereka jelas-jelas tahu bahwa berpikir seperti ini salah. Tetapi mereka tidak mencari kebenaran. Mereka tidak melepaskan dan mengkhianati pemikiran ini. Mereka tetap berpikir dan bertindak seperti itu. Sama sekali tidak peduli. Orang-orang ini tidak mencintai kebenaran. Dan mereka tidak dapat berdiri teguh. Beberapa orang tidak melaksanakan tugas, dan tidak seorang pun yang menegur mereka. Orang-orang ini mengira sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sudah cukup jika mereka hanya membaca firman Tuhan, menjalani kehidupan bergereja, dan biasanya tidak melakukan hal-hal buruk atau tidak bertindak dengan cara yang keji seperti orang tidak percaya. Mereka mengira mungkin pada akhirnya mereka akan menerima berkat dan mampu bertahan. Orang-orang memiliki mentalitas yang mengandalkan keberuntungan semacam ini dalam kepercayaan mereka kepada Tuhan. Di luarnya, mereka tidak melakukan kesalahan serius, tetapi mereka sama sekali tidak memiliki jalan masuk kehidupan. Juga sama sekali tidak memperoleh kenyataan kebenaran. Begitu seseorang menegur mereka, mereka sadar bahwa mereka penuh dengan masalah dan kekurangan. Dan mereka menjadi negatif, berpikir, semuanya sudah berakhir bukan?
Aku telah percaya kepada Tuhan selama bertahun-tahun, dan aku tidak memperoleh apapun darinya. Sepertinya percaya kepada Tuhan sungguh tidak mudah. Mereka menjadi dingin dan tidak mau lagi berjuang untuk memperoleh kebenaran. Setelah beberapa saat, mereka merasa hampa dan merasa mereka perlu mengejar kebenaran agar memiliki harapan. Ketika mereka mulai melaksanakan tugas mereka, dan orang-orang kembali menegur mereka, mereka akhirnya merasa bahwa orang harus memiliki kebenaran. Jika tidak, mereka akan terlalu mudah melakukan kesalahan. Jika orang tidak mengejar kebenaran, mereka akan selalu melakukan pelanggaran dan dipangkas. Jika mereka mengandalkan semangat untuk melakukan sesuatu, mereka juga akan dipangkas. Aku harus berhati-hati dalam segala hal. Aku benar-benar tidak boleh berbicara atau bertindak secara sembrono. Aku tidak boleh ikut campur dalam berbagai hal. Lebih baik menjadi pengecut daripada menonjol. Mereka mengira melakukan penerapan dengan cara ini sangat tepat. Mengira tidak seorang pun dapat menunjukkan kesalahan apapun di dalamnya, tetapi mereka telah mengabaikan hal yang paling krusial, yaitu bahwa mereka seharusnya mengejar kebenaran. Mereka tidak mengejar kebenaran, juga tidak mengejar jalan masuk kehidupan mereka sendiri. Dan itulah kesalahan fatal mereka. Ketika mereka melakukan tugas, mereka puas hanya dengan menyelesaikan pekerjaan. Untuk menyelesaikan pekerjaan mereka bekerja dari fajar hingga senja. Dan terkadang mereka begitu sibuk, sehingga mereka bahkan tidak peduli ketika melewatkan 2 kali makan. Mereka benar-benar mampu menderita dan berkorban, tetapi mereka tidak memiliki jalan masuk kehidupan. Dalam setiap kesempatan, mereka bersikap waspada terhadap orang lain, karena takut mereka akan membuat kesalahan dan dipangkas. Apakah keadaan seperti ini benar? Seperti inikah orang yang mengejar kebenaran? Jika orang melakukan tugasnya seperti ini sampai akhir, akankah mereka dapat memperoleh kebenaran? Atau masuk ke dalam kenyataan kebenaran? Bukankah banyak orang seperti ini di antara engkau semua? Bukankah engkau semua sering berada dalam keadaan seperti ini? Apakah engkau semua bersikap waspada? Berpikir bahwa cara bertindak seperti ini buruk? Bahwa engkau sedang hidup dalam keadaan negatif? Ketika sesuatu menimpamu, engkau selalu bertindak seperti pengecut, selalu bertindak seperti penyenang orang, selalu berkompromi, selalu mengambil jalan tengah, tidak pernah menyinggung siapapun, atau ikut campur dalam segala hal, tidak pernah melangkah terlalu jauh. Ini seperti engkau sedang berdiri dalam posisimu sendiri, berpaut pada tugasmu, melakukan apapun yang diminta, tidak berdiri di depan atau di belakang, dan mengikuti arus. Katakan kepadaku, menurutmu, jika engkau tetap melakukan tugasmu seperti ini sampai akhir, apakah engkau memperoleh perkenanan Tuhan? Sadarkah engkau semua bahwa keadaan seperti ini sangat berbahaya?
engkau tidak hanya tidak dapat disempurnakan oleh Tuhan, tetapi juga kemungkinan besar engkau akan menyinggung watak Tuhan. Apakah orang yang suam-suam kuku seperti ini mengejar kebenaran? Apakah mereka tipe orang yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan? Orang yang hidup dalam keadaan seperti ini sering mengemukakan pemikiran penyenang orang, dan mereka tidak memiliki hati yang takut akan Tuhan. Jika seseorang hanya merasa ngeri dan ketakutan tanpa alasan yang jelas, apakah itu adalah hati yang takut akan Tuhan? Meskipun mereka mengerahkan segenap kemampuan mereka dalam tugas, mengundurkan diri dari pekerjaan mereka, dan meninggalkan keluarga mereka. Jika mereka tidak menyerahkan hatinya kepada Tuhan, tetapi bersikap waspada terhadapnya, apakah itu keadaan yang baik? Apakah itu keadaan normal untuk masuk ke dalam kenyataan kebenaran? Bukankah perkembangan selanjutnya dari keadaan ini akan sangat menakutkan? Jika seseorang terus berada dalam keadaan ini, dapatkah mereka memperoleh kebenaran? Dapatkah mereka memperoleh hidup? Dapatkah mereka masuk ke dalam kenyataan kebenaran? Tahukah engkau semua bahwa engkau sendiri pun memiliki keadaan yang seperti ini? Saat engkau sadar bahwa keadaanmu seperti ini, apakah engkau berpikir, "Mengapa aku selalu bersikap waspada terhadap Tuhan? Mengapa aku selalu berpikir seperti ini?" Berpikir seperti ini sangat menakutkan. Hal itu menentang Tuhan dan menolak kebenaran. Berwaspada terhadap Tuhan sama dengan menentang Dia. Keadaan berwaspada terhadap Tuhan sama seperti menjadi pencuri. Engkau tidak berani hidup dalam terang. Engkau takut memperlihatkan wajah jahatmu. Tetapi engkau juga takut. Tuhan tidak boleh diremehkan. Dia dapat menghakimi dan menghajar orang kapanpun dan dimanapun. Jika kita membuat Tuhan menjadi murka, dalam kasus yang ringan, Dia akan memangkas kita. Dan dalam kasus yang parah, Dia akan menghukum kita, membuat kita sakit, atau membuat kita menderita. Orang tidak akan tahan menanggung hal-hal itu. Bukankah orang memiliki kesalahpahaman ini? Seperti inikah hati yang takut akan Tuhan? Bukankah keadaan seperti ini menakutkan? Ketika seseorang berada dalam keadaan ini, ketika mereka bersikap waspada terhadap Tuhan, dan selalu memiliki pemikiran seperti ini, ketika mereka selalu bersikap seperti ini terhadap Tuhan, apakah mereka memperlakukan Tuhan sebagai Tuhan? Seperti inikah kepercayaan kepada Tuhan? Ketika seseorang mempercayai Tuhan dengan cara ini, ketika mereka tidak memperlakukan Tuhan sebagai Tuhan, bukankah itu menjadi masalah? Paling tidak, manusia tidak menerima watak benar Tuhan, juga tidak menerima fakta pekerjaannya. Mereka berpikir, memang benar bahwa Tuhan itu penyayang dan pengasih, tetapi Dia juga bisa murka. Ketika kemurkaan Tuhan menimpa seseorang, itu adalah bencana. Dia dapat memukul orang sampai mati kapan saja, menghancurkan siapapun yang Dia kehendaki. Jangan memancing kemarahan Tuhan. Memang benar bahwa keagungan,
dan kemurkaannya tidak mengizinkan pelanggaran. Jagalah jarak darinya. Jika seseorang memiliki sikap dan ide seperti ini, bisakah mereka sepenuhnya dan dengan tulus datang ke hadirat Tuhan? Tidak bisa. Bukankah ada jarak antara mereka dan Tuhan? Bukankah ada banyak hal yang memisahkan manusia dan Tuhan? Hal apa sajakah yang menghalangi orang untuk datang ke hadirat Tuhan? Masa depan dan takdir mereka. Ketenaran, keuntungan, dan status. Apalagi, hal apa sajakah yang menyebabkan orang sangat membenci kebenaran, menolak kebenaran, menolak perbekalan hidup dari Tuhan, dan keselamatannya? Renungkan hal ini. Bagian manakah dari manusia yang menghalangi mereka untuk datang ke hadirat Tuhan dengan tulus? Yang menghalangi mereka untuk menerapkan kebenaran dan untuk menyerahkan tubuh dan hati mereka kepada Tuhan, agar Tuhanlah yang berkuasa dan berdaulat atasnya? Hal apa sajakah yang menyebabkan orang takut akan Tuhan dan salah memahami Tuhan? Manusia memiliki watak yang rusak, juga falsafah iblis. Dan pemikiran iblis, mereka penipu, mereka bersikap waspada terhadap Tuhan dalam setiap kesempatan, tidak mempercayai dan salah memahaminya. Ketika seseorang dicemari oleh semua hal ini, dapatkah dia benar-benar mempercayai Tuhan? Dapatkah dia menerima firman Tuhan sebagai hidupnya? Beberapa orang berkata, "Aku makan dan minum firman Tuhan setiap hari. Ketika aku membaca firman-Nya dan merasa tergugah olehnya, aku berdoa. Aku menghargai firman Tuhan sebagai kebenaran. Aku membacanya setiap hari dan aku sering berdoa di dalam hatiku, serta menyanyikan lagu-lagu pujian untuk memuji Tuhan. Meskipun kehidupan rohani semacam ini baik, jika orang ini masih mengandalkan ide mereka sendiri, ketika bereaksi terhadap hal-hal yang menimpa mereka, jika mereka sama sekali tidak mencari kebenaran, dan tidak ada doktrin yang mereka pahami, berpengaruh pada mereka. Apa yang sedang terjadi? Orang tidak mencintai kebenaran. Mereka mengklaim menghargai firman Tuhan, tetapi mereka tidak membandingkan firman dengan diri mereka, dan mereka tidak menerapkannya. Ini sangat menyusahkan dan sangat sulit bagi orang seperti ini untuk kemudian masuk ke dalam kenyataan kebenaran. Orang ini tidak pernah memahami kebenaran, juga tidak memiliki pengetahuan sedikit pun tentang Tuhan. Jadi, dia pasti memiliki gagasan dan kesalahpahaman tentang Tuhan, dan ada tembok pemisah antara mereka dan Tuhan. Bukankah engkau semua memiliki pengalaman pribadi tentang hal ini? Engkau berkata, "Aku tidak ingin bersikap waspada terhadap Tuhan. Aku ingin benar-benar mempercayainya. Tetapi ketika sesuatu terjadi pada diriku, mau tak mau aku bersikap waspada terhadapnya. Aku ingin membungkus diriku dan memisahkan diriku dari Tuhan, dan menggunakan falsafah iblis untuk melindungi diriku. Apa yang salah denganku?
Ini menunjukkan bahwa manusia tidak memiliki kebenaran di hatinya. Mereka masih hidup berdasarkan falsafah iblis dan masih dikendalikan oleh iblis. Keserupaan yang menyedihkan seperti itulah yang manusia miliki karena natur iblis mereka. Sulit bagi mereka untuk menerapkan kebenaran. Tidak menerapkan kebenaran adalah penghalang terbesar kepada jalan masuk kehidupan. Jika masalah ini tidak diselesaikan, sulit bagi seseorang untuk menyerahkan hatinya kepada Tuhan, mendapatkan pekerjaannya, atau masuk ke dalam kenyataan kebenaran. Pernahkah engkau semua mengalami hal ini? Bagaimana persoalan ini bisa diselesaikan? Engkau harus merenungkan dirimu dan berusaha mengenal dirimu sendiri dan melihat hal-hal apa sajakah yang menghalangimu untuk menerapkan kebenaran. Memecahkan masalah ini adalah kuncinya.